Irul mahasiswa KPI Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda yang kebetulan pada hari ini ada di LPBHNU, yang mana kita akan melakukan wawancara eksklusif dengan pembahasan dengan tema kesadaran hukum bagi masyarakat, dan kebetulan kita jumpa langsung dengan salah satu advokat yang memang ada di LPBHNU dan juga sebagai dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda. Baik, Bapak, untuk yang pertama, seperti apakah kira-kira Pak menjadi warga negara yang baik dan benar sesuai HAM dalam hukum? Iya, untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan pentingnya kesadaran hukum ya di masyarakat. Jadi perlu mengetahui terlebih dahulu kesadaran hukum itu apa. Ya. Jadi kesadaran hukum menurut teori dia merupakan suatu kesadaran dari setiap masyarakat yang harus mentaati tata tertib yang telah diatur di dalam hukum suatu negara tertentu. Jadi suatu warga negara bisa dikatakan sadar hukum apabila dia memuat daripada 4 karakteristik. Nah, 4 karakteristik nanti akan saya lanjutkan di pertanyaan selanjutnya dari itu. Untuk yang kedua, bagaimana menurut Bapak antara orang yang dapat mengenyam pendidikan atau tidak itu dapat secara keseluruhan memahami atau bisa belajar hukum? Maka dari itu, dari apa yang saya sampaikan tadi, kesadaran hukum itu adalah suatu kesadaran yang memang timbul dari diri setiap manusia, setiap individu yang memang harus mentaati aturan tersebut, aturan hukum gitu kan. Jadi wajib dia mentaati karena hukum itu memang dibuat dan mempunyai sifat yang memaksa. Siapa yang melanggarnya dia akan dikenakan sanksi. Itu pengertian hukum dari segi sudut pandang umum. Ya, dari sudut pandang umum yang mudah dipahami oleh masyarakat. Oleh karenanya setiap masyarakat di sini yang belum pernah mengenyam pendidikan hukum perlu kiranya untuk menciptakan atau mewujudkan adanya kesadaran hukum itu, satu, diperlukan adanya pengetahuan hukum itu sendiri. Tetapi yang dimaksud pengetahuan hukum di sini, setiap warga negara mau tidak mau harus mengetahui hukum aturan-aturan yang ada yang diatur di dalam negara kita. Ya, paling tidak tahu tentang aturan apa sih yang ada dalam lingkungan kehidupan masyarakatnya. Misalkan yang sering terjadi pidana, ya kan? Pidana mungkin kalau kita kalau kita lihat bahwa masyarakat harus tahu tentang hukum pidana secara keseluruhan, mungkin itu ranahnya orang-orang sarjana hukum. Tapi paling tidak warga negara itu mengetahui apa saja sih yang diatur di dalam hukum pidana itu. Misalkan di hukum pidana diatur tentang pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan, penipuan, penggelapan. Itu setidaknya masyarakat harus tahu walaupun tidak secara keseluruhan. Itu agar nantinya masyarakat ketika akan melakukan suatu perbuatan hukum, dia sudah tahu, oh kalau saya melakukan pemukulan saya bisa kena pasal penganiayaan. Kalau saya melakukan penipuan, saya bisa kena sanksi pidana penipuan. Seperti itu. Tapi Pak, sejauh ini di kalangan orang yang tak pernah mengenyam pendidikan ataupun yang tidak belajar dengan pendidikan, kenapa hukum terkait dengan pemenjaraan ataupun pidana ini seolah-olah menjadi momok di sana? Ya mungkin seperti ini. Saya perlu kasih pemahaman terlebih dahulu bahwa pengadilan itu fungsinya kan bukan menghukum orang, tetapi tempat untuk menguji material apakah orang itu bersalah atau tidak terhadap perbuatannya, ya kan? Jadi tujuan hukum itu sebenarnya bukan memberikan hukuman terhadap orang, tetapi justru salah satu daripada tujuan hukum itu membuat timbulnya adanya kesadaran hukum bagi masyarakat. Gitu.
Gitu. Jadi kalau kita hanya berbicara soal tekstual bahwa hukum itu adalah penjara, itu kalau menurut saya sebagai dosen hukum di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda itu kurang tepat. Karena hukum itu dibuat untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya sebuah aturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu. Sehingga ketika masyarakat melakukan suatu tingkah laku atau perbuatan, maka dia dibatasi daripada hukum itu sendiri. Jadi ada batasan-batasan, mau melakukan pemukulan itu dibatasi oleh hukum, mau melakukan pencemaran nama baik dia dibatasi oleh hukum. Jadi hukum itu hakikatnya adalah tujuannya untuk menciptakan suasana kesadaran yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Itu. Terus kalau pesan pribadi Bapak khususnya kepada mahasiswa hukum yang hari ini juga menerapkan dari berbagai teori yang bisa pakai, itu apa? Iya, khususnya di kampus kita sendiri. Iya, pesan saya bagi mahasiswa hukum ya, di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda, Anda sudah mempelajari tentang teori-teori hukumnya, Anda sudah belajar tentang asas-asas hukumnya, Anda sudah belajar tentang bagaimana tujuan hukum itu, ruang lingkup hukumnya seperti apa, kemudian Anda sudah tahu karakteristik ajaran-ajaran hukum, kan seperti itu. Nah, dengan ilmu yang Anda peroleh sekarang, kalian nanti kita tunggu outputnya seperti apa. Ya, iya kan? Outputnya seperti apa? Kalau sudah kalian jadi sarjana, kita tunggu bagaimana saudara bisa menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang paling terpenting. Karena seorang sarjana itu bukan hanya sekedar tulisan di belakang nama, tapi tanggung jawab mutlak bagi seorang sarjana untuk menerapkan keilmuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang terpenting. Saya tidak terlalu prioritas Anda mau menjadi apa, tapi yang terpenting adalah Anda menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu yang terpenting. Gimana?